Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2 dengan materi derivatif and foreign currency atau yang diartikan dengan derivatif dan mata uang asing. Yang di sini kita akan membahas secara konsep dan juga transaksinya yang diampu oleh Bapak Vicky. Sebelum itu, perkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Rahmadina Kurniasa Fitri, NPM 179. Lalu yang kedua ada Dina Lestari, NPM 265. Yang ketiga ada Mahdiah Adinda Putri dengan NPM akhir 348. Lalu yang terakhir ada Anggita Wihani dengan NPM akhir 337. Oke, masuk materi yang pertama mengenai derivatif atau suatu jenis kontrak yang dimana kontrak ini itu nilainya tergantung pada naiknya atau turunnya harga suku bunga atau variabel dari suatu aset. Nah, perusahaan itu menggunakan derivatif untuk membatasi hal-hal atau dampak negatif dari perubahan suku bunga yang tidak terduga. Nah, akhirnya arus kas dan pendapatan perusahaan itu bisa jadi lebih stabil. Nah, di sini ada hedge transaction atau hedging atau strategi yang menggabungkan posisi aset yang sudah dimiliki dengan kontrak derivatif itu tadi. Nah, tujuannya tuh untuk mengurangi resiko dari fluktuasi harga aset dasarnya tersebut. Nah, di sini strategi transaksinya tuh ada 4. Yang pertama ada kontrak forwards, yang kedua ada kontrak berjangka atau futures contract, lalu ada opsi dan juga swap. Oke, sekarang lanjut ke option contract yang dimana sebagai alternatif dari kontrak forward, PT Gray atau perusahaan tambang tadi itu mempertimbangkan untuk menggunakan kontrak opsi guna mengelola resiko penurunan harga tembaganya sendiri. Nah, dengan asumsi break even point-nya itu 2 per pound, manajemen itu berminat untuk membeli put option dengan harga pelaksanaan atau exercise price-nya itu sebesar 2,3 per pound dan harus membayar premi 0,05 per pound gitu kan. Nah, berarti kalau misal harga jual di market di pasarnya itu 2,45 per pound. Nah, di sini kan opsi harga pelaksanaannya itu kan tadi 2,3 kan, itu rata semua. Nah, di sini kalau misal dia pakai harga pelaksanaan nih, misal nggak pakai harga pelaksanaan yang nomor 1, berarti dia ada keuntungan sebesar 900.000. Nah, nggak ada juga economic gain on option exercise, terus tapi ada cost of option tadi nilainya 100.000, maka net profitnya itu sebesar 800.000 dari 900 dikurangin 100.000 itu tadi. Nah, kalau misal nih harga market price-nya itu 2,35, terus option exercise price-nya tadi kan 2,3. Nah, misalnya nggak pakai, berarti harganya unhedged profit-nya ya 700. Nah, dikurangi sama cost of option-nya tadi itu kan 100.000, berarti 600.000. Nah, ini kalau misal kita kasih contoh yang dia pakai option exercise, misal nih 2,25, terus option exercise-nya kan tadi 2,3 per pound. Nah, dia pakai option exercise tuh. Nah, jadi unhedged profit-nya itu kan 500.000. Nah, economic gain-nya berarti ada peningkatan 100.000 berarti. Nah, tapi di sini ada pengurangan dari cost of option. Nah, karena tadi cost of option-nya habis sama economic gain, berarti nilainya unhedged profit-nya tuh sama dengan net profit-nya 500.000. Nah, jika harga itu turun di bawah 2,3, Gray itu akan mengeksekusi opsi. Mereka tuh berhak menjual tembaga pada penjual opsi dengan harga 2,3. Nah, meskipun harga pasar lebih rendah, itu bisa menciptakan keuntungan ekonomi yang menyimbangi kerugian penjualan di pasar. Nah, kalau misal harganya itu di atas 2,3 tuh, nah, Gray itu nggak akan mengeksekusi opsi. Mereka akan membiarkan opsi itu kadaluarsa dan menjual tembaga di pasar dengan harga yang lebih tinggi. Nah, dengan demikian mereka itu tetap dapat menikmati keuntungan dan kenaikan harga dikurangi premi yang telah dibayar. Oke, sekarang lanjut ke option contract yang dimana sebagai alternatif dari kontrak forward, PT Gray atau perusahaan tambang tadi itu mempertimbangkan untuk menggunakan kontrak opsi guna mengelola resiko penurunan harga tembaganya sendiri. Nah, dengan asumsi break even point-nya itu 2 per pound, manajemen itu berminat untuk membeli put option dengan harga pelaksanaan atau exercise price-nya itu sebesar 2,3 per pound dan harus membayar premi 0,05 per pound gitu kan. Nah, jadi
Oke, berarti jadi kalau misal harga jual di market di pasarnya itu 2,45 per pon. Nah, di sini kan opsi harga pelaksanaannya itu kan tadi 2,3 kan, itu rata semua. Nah, di sini kalau misal dia pakai harga pelaksanaan nih, misal nggak pakai harga pelaksanaan yang nomor 1, berarti dia ada keuntungan sebesar 900.000. Nah, nggak ada juga economic gain on option exercise, terus tapi ada cost of option tadi nilainya 100.000, maka net profitnya itu sebesar 800.000 dari 900 dikurangin 100.000 itu tadi. Nah, kalau misal nih harga market price-nya itu 2,35, terus option exercise price-nya tadi kan 2,3. Nah, misalnya nggak pakai, berarti harganya unhedged profitnya ya 700. Nah, dikurangi sama cost of option-nya tadi itu kan 100.000, berarti 600.000. Nah, ini kalau misal kita kasih contoh yang dia pakai option exercise, misal nih 2,25, terus option exercise-nya kan tadi 2,3 per pon. Nah, dia pakai option exercise tuh. Nah, jadi unhedged profit-nya itu kan 500.000. Nah, economic gain-nya berarti ada peningkatan 100.000, berarti. Nah, tapi di sini ada pengurangan dari cost of option. Nah, karena tadi cost of optionnya habis sama economic gain, berarti nilainya unhedged profitnya tuh sama dengan net profitnya 500.000. Nah, jika harga itu turun di bawah 2,3, Grey itu akan mengeksekusi opsi. Mereka tuh berhak menjual tembaga pada penjual opsi dengan harga 2,3. Nah, meskipun harga pasar lebih rendah, itu bisa menciptakan keuntungan ekonomi yang menyimbangi kerugian penjualan di pasar. Nah, kalau misal harganya itu di atas 2,3 tuh, nah, Grey itu nggak akan mengeksekusi opsi. Mereka akan membiarkan opsi itu kadaluarsa dan menjual tembaga di pasar dengan harga yang lebih tinggi. Nah, dengan demikian mereka itu tetap dapat menikmati keuntungan dan kenaikan harga dikurangi premi yang telah dibayar. Selanjutnya ada foreign exchange competence and definition, yang dimana mata uang berfungsi sebagai alat ukur, yang dimana ada standar nilai transaksi juga. Keuangan harus diukur dalam suatu mata uang. Dalam bisnis domestik terdapat mata uang pencatatan dan pembayaran biasa yang sama. Namun dalam transaksi internasional, piutang dan utang bisa dinyatakan dalam mata uang pihak atau dari penjual pembeli. Dan ada direct and indirect quantitation of exchange rates, di mana nilai tukar ada perbandingan antara satu unit mata uang dengan jumlah mata uang lain yang dapat ditukarkan pada waktu tertentu dengan nilai tukar secara tidak langsung. Indirect quantitation itu misal dolarnya dibagi 1, lalu kalau secara tidak langsung indirect quantitation itu 1 dibagi dolarnya berapa, kayak misalnya 1,41 dolar, hasilnya berapa. Selanjutnya ada floating fixed and multiplied exchange rate, yang dimana nilai mata uang ini mencerminkan daya beli pasar dunia yang terdapat pada floating exchange rate, yang inflasi tinggi dan defisit perdagangan menyebabkan mata uang yang melemah, sedangkan siklus perdagangan yang membuat mata uang menguat. Dan selain itu, perbedaan suku bunga dan aktivitas spekulatif juga mempengaruhi nilai tukar. Pada saat dolar US melemah, ekspor menjadi lebih murah dan impor lebih mahal. Sebaliknya juga, dolar menguat bisa menguat. Dan perubahan kecil pada nilai tukar dapat berdampak besar terhadap perdagangan dan daya saing internasional. Fixed and multiplied exchange rate juga merupakan sistem nilai tukar tetap, di mana pemerintah dapat menetapkan kurs yang berbeda untuk impor ekspor guna untuk mencapai tujuan ekonomi di setiap negara atau di berbagai negara itu tertentu. Selanjutnya ada spot current and historical exchange rates, yang dimana terdapat 3 jenis kurs dalam akuntansi. Yang pertama ada spot rate, yaitu kurs saat ini untuk pertukaran yang segera. Dan yang kedua ada current rate, itu ada kurs pada tanggal transaksi atau neraca. Dan yang terakhir ada historical rate, yang dimana kurs saat terjadi transaksi atau peristiwa tertentu. Dan ketiganya ini bisa berupa kurs tetap atau mengambang,
tergantung mata uangnya, dan spot rate juga dapat berubah setiap hari pada sistem kurs yang mengembang, sedangkan pada kurs tetap perubahannya dikendalikan oleh pemerintah itu tersendiri. Kira ada foreign exchange quantitation yang dimana ada tabel yang sudah ditampilkan, ada Brian, Kanada, Euro, Jepang, Meksiko, berbagai negara yang dimana equivalentnya tuh sekian, lalu carry-nya menjadi sekian karena sudah sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan atau yang diperhitungkan dalam suatu negara di negara lain. Dan bank-bank besar US juga memvalidasi perdagangan internasional dengan menyediakan layanan transfer, pertukaran mata uang, dan bank juga memperoleh keuntungan dari selisih kurs atau spread antara harga beli, harga jual mata uang asing. Yang misalnya pada kurs pasar yang ada quantitation dua macam tadi yang udah dijelaskan yang sebelumnya. Jika kurs pasarnya 1 sama dengan 1,41 dolar, bank dapat menjual 1 juta euro, sedangkan 1 sama dengan 1,420 dolar, atau membeli dengan harga 1.400.000 dolar sehingga memperoleh keuntungan 10.000 dolar. Kemudian selanjutnya adalah foreign currency transaction other than forward contracts. Nah, transaksi mata uang asing atau foreign currency transaction ini terjadi ketika suatu entitas itu melakukan transaksi yang dinyatakan atau denominated dalam mata uang selain mata uang fungsionalnya atau functional currency. Nah, di sini itu ada contohnya, yaitu yang pertama, jika perusahaan Amerika Serikat bertransaksi dalam dolar US, itu bukan transaksi valuta asing, tapi jika perusahaan AS itu menjual ke Kanada dan tagihannya itu dalam dolar Kanada, maka itu transaksi valuta asing. Nah, transaksi lokal itu hanya diukur dengan mata uang domestik. Misalnya perusahaan Inggris itu melaporkan ke dalam pound sterling. Kemudian yaitu ada FASB requirement, itu berdasarkan ASC 830. Nah, standar akuntansi di bawah US GAAP ASC 830 itu mengatur perlakuan akuntansi untuk transaksi valuta asing. Nah, ada pun dua ketentuan utama dalam standar akuntansi ini, yaitu yang pertama, saat transaksi diakui. Nah, setiap aset, kewajiban, pendapatan, dan beban yang timbul dari transaksi valuta asing itu harus dicatat dalam mata uang yang fungsional dengan kurs pada transaksi tanggal transaksi pada spot rate saat itu. Kemudian ketentuan yang kedua yaitu pada tanggal laporan atau balance sheet date. Nah, saldo akun yang dinyatakan dalam mata uang asing itu harus disesuaikan menggunakan kurs saat ini atau current exchange rate untuk mencerminkan perubahan nilai tukar. Kemudian di sini ada contoh kasusnya, yaitu asumsikan bahwa sebuah perusahaan di Amerika Serikat mengimpor persediaan secara kredit dari perusahaan Kanada ketika kurs spot untuk dolar Kanada itu adalah sebesar 0,7 ribu dolar. Nah, faktur pembelian menyebutkan bahwa pembayaran sebesar 10.000 dolar Kanada itu harus dilakukan dalam waktu 30 hari. Nah, perusahaan impor AS itu akan mencatat transaksi tersebut, yaitu inventory pada akun payable sebesar 7.000 dolar. Atau inventory di debit 7.000 dolar, kemudian akun payable di kredit 7.000 dolar. Nah, adapun perhitungannya itu yaitu 10.000 dolar Canadian dollars atau 10.000 dolar Kanada dikalikan dengan spot rate-nya yaitu 0,7 ribu dolar. Sehingga totalnya yaitu 7.000. Nah, kemudian pencatatan transaksi itu tetap dilakukan seperti biasa, hanya saja ditandai bahwa utang usaha dalam mata uang asing. Nah, persediaan dicatat dalam dolar AS dan tidak disesuaikan lagi meskipun kurs itu berubah. Jika pembayaran dilakukan saat kurs spot 0,6900,
maka perusahaan itu mencatat pembayaran utang disertai keuntungan selisih kurs karena kurs itu menurun, yaitu menurun sekitar 100. Adapun jurnal untuk mencatatnya yaitu account payable di debit sebesar $7.000, kemudian exchange gain yaitu 100, kemudian cashnya ini 6.900. Nah, keuntungan selisih kurs besar 100 ini itu terjadi karena utang sebesar $7.000 itu diselesaikan dengan membayar hanya $6.900 karena nilai kursnya itu menurun akibat perubahan nilai tukar antara tanggal transaksi dan juga tanggal pembayaran. Ada pula jika kurs berubah menjadi 0,7.200 maka akan timbul kerugian sebesar $200. Kemudian di sini itu ada tabel yang menjelaskan perbandingan perlakuan akuntansi antara transaksi penjualan dan juga pembelian yang dilakukan dalam mata uang asing atau mata uang fungsional yaitu US dollars dan dalam mata uang asing atau British pound. Nah, di sini ada sales transaction yaitu dalam transaksi penjualan ini US Foods menjual barang kepada London Industry Ltd senilai $16.500 atau 10.000 pound sterling. Nah, jika penagihan itu dilakukan dalam dolar AS, maka tidak ada pengaruh perubahan kurs karena transaksi itu terjadi dalam mata uang fungsional. Namun, jika penagihan itu dilakukan dalam pound sterling, maka perubahan kurs itu akan mempengaruhi nilai yang diterima. Ketika kurs turun dari $1,65 menjadi $1,64 per 1 pound sterling, nilai kas itu yang diterima berkurang dari $16.500 menjadi $16.400 sehingga perusahaan mengalami kerugian selisih kurs sebesar 100. Ada pula dalam transaksi pembelian yaitu US Food membeli barang dari London Industries Ltd senilai $8.250 atau 5.000 pound sterling. Nah, jika tagihan itu menggunakan dolar Amerika Serikat atau US dollar, nilainya itu tetap sama dari awal hingga pembayaran. Namun, jika pembelian itu dilakukan dengan menggunakan pound sterling dan kurs naik dari 1,65 US dollar menjadi 1,67 US dollar per pound sterling, maka jumlah yang harus dibayar dalam dolar itu meningkat dari $8.250 menjadi $8.350 sehingga perusahaan itu menderita kerugian selisih kurs besar $100.000. Nah, dari kedua contoh itu dapat disimpulkan kalau transaksi yang dilakukan dalam mata uang fungsional atau USD tidak berpengaruh atau tidak terpengaruh oleh perubahan nilai tukar, sedangkan transaksi dalam mata uang asing yang di sini contohnya adalah pound sterling akan menimbulkan risiko perubahan kurs karena kurs itu bisa naik bisa juga turun. Nah, ketika nilai mata uang asing itu naik terhadap dolar, perusahaan itu akan mengalami kerugian. Begitu pula sebaliknya, jika nilai mata uang asing itu menurun, maka perusahaan itu akan mengalami keuntungan. Baik, pembahasan kita selanjutnya yaitu mengenai pembelian yang dinyatakan dalam mata uang asing. Nah, jadi di sini ada asumsi bahwa ATC itu merupakan sebuah perusahaan di Amerika Serikat. Nah, ia membeli barang dagangan secara kredit di Paris Company pada tanggal 1 Desember 2016 sebanyak 10.000 euro. Kemudian ketika kurs spot untuk euro adalah 0,6.600 dolar, ATC menutup pembukanya pada 31 Desember 2016 ketika kurs spot untuk euro adalah 0,6.550 dan transaksi tersebut diselesaikan pada 30 Januari 2017 ketika kurs spot adalah 0,6.650. Transaksi dan kejadian ini dicatat oleh ATC sebagai berikut. Nah, jadi pada tanggal 1 Desember 2016
itu mencatat pembelian barang dagang dari Paris Company. Itu dilakukan dengan 10.000 euro dikalikan dengan 0,6600 dolar. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2016 itu menyesuaikan utang usaha dengan kurs pada akhir tahun. Kemudian pada 30 Januari 2017 itu dicatat pembayaran penuh pada Paris Company. Nah, jadi pembelian dalam mata uang asing itu harus diukur dalam dolar pada tanggal pembelian menggunakan kurs spot mata uang asing pada tanggal tersebut. Nah, jika tanggal laporan keuangan terjadi sebelum kewajiban dibayar, maka utang usaha harus dinyatakan kembali menggunakan kurs spot pada tanggal laporan keuangan. Nah, keuntungan itu muncul bila dolar menguat, karena lebih banyak euro dapat dibeli per dolar dibanding saat pertama kali dicatat, dan kerugian itu muncul bila dolar melemah karena lebih sedikit euro yang dapat dibeli per dolar dibanding saat awal. Nah, kemudian ketika kewajiban dibayar atau utang dibayar, keuntungan atau kerugian dibanding kurs terakhir yang digunakan dalam laporan keuangan akan dicatat. Pembahasan selanjutnya yaitu penjualan yang dinyatakan dalam mata uang asing. Nah, pada 15 Desember 2016 ATC menjual barang dagangan secara kredit pada Rom Company sebesar 20.000 euro ketika kurs spot untuk euro adalah 0,6625 dolar. Nah, ATC menutup pembukaannya pada 31 Desember. Nah, ketika kurs spot untuk euro adalah 0,6550 dolar. Nah, menerima pembayaran pada 15 Januari 2017 ketika kurs spot naik menjadi 0,6700 dan menahan euro tersebut hingga 20 Januari 2017. Ketika euro dikonversi ke dalam dolar Amerika Serikat dengan kurs spot 0,6725. Nah, maka ATC mencatat transaksi dengan pada 15 Desember 2016 mencatat penjualan kepada Rom Company. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2016 menyesuaikan nilai piutang usaha pada akhir tahun, dan pada 15 Januari 2017 mencatat penerimaan penuh dari Rom Company. Dan terakhir pada 20 Januari 2017 mengonversi 20.000 euro menjadi dolar Amerika Serikat. Nah, jadi ringkasan transaksi ini dimulai dari tanggal 15 Desember itu kurs spot senilai 0,6625. Kemudian piutang usaha senilai 20.000 euro ini senilai 13.250 dolar. Kemudian dicatat sebagai penjualan 13.250 dolar, dan penjualan ini tidak berubah selama transaksi. Kemudian pada tanggal 31 Desember atau pada tanggal laporan keuangan itu kurs spot senilai 0,6550 dolar. Kemudian piutang usaha 20.000 dalam euro itu dicatat sebagai 13.100 dolar. Kemudian ini mendapatkan kerugian senilai 150 dolar. Kemudian pada tanggal 15 Januari 2017 pada saat penerimaan pembayaran itu kurs spot senilai 0,6700, maka piutang usaha 20 euro itu dinilai 13.400 dolar dan mendapatkan keuntungan 300 dolar. Kemudian yang terakhir pada tanggal 20 Januari pada saat konversi euro ke dolar itu konversi kurs spotnya senilai 0,6725 dolar dan mendapatkan keuntungan senilai 50 dolar. Nah, maka total keuntungannya yaitu 200 dolar. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu mengenai standar akuntansi internasional. Nah, standar pelaporan keuangan internasional atau IFRS khususnya IAS 21 membahas bagaimana memasukkan transaksi antara uang asing dan operasi luar negeri dalam laporan keuangan seperti JIP ASC 830. IFRS mensyaratkan bahwa entitas harus mencatat transaksi awal berdasarkan kurs tukar pada tanggal transaksi. Sama seperti GAAP, selisih antara nilai wajar yang dicatat
dan nilai pada akhir tahun diakui sebagai keuntungan atau kerugian kurs dalam pendapatan tahun berjalan.